Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini pagi tadi sampai siang, Sabtu ya, tanggal berapa? Sabtu tanggal 23 ya. 23 Oktober 2021, sejumlah kelompok orang ya dari kalangan aktivis, lawyer, kemudian juga ulama ya, wartawan juga ya, itu berkumpul menyatakan mosi tidak percaya kepada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 laskar FPI dalam peristiwa kilometer 50 ya. Di situ ada motornya advokat Ahmad Khozinuddin. Ini kita kenal baik, manusia satu ini berani, tegas, brilian, dan sangat produktif baik dalam tulisan-tulisan maupun sekarang juga mulai merambah media YouTube sebagai sarana dakwahnya ya. Ahmad Khozinuddin dalam hal ini dia bertindak sebagai ketua umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU ya. Kemudian juga ada Bang Marwan Batubara. Marwan Batubara ini sebenarnya Direktur IRES, tapi dalam konteks ini adalah dia mewakili dari TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Pengawal HRS ya. Ada juga pengacara senior Egy Sujana Matsal ya. Dia ketua umum TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis. Ada juga Aziz Yanuar, ini pengacara muda yang dahsyat, yang berkali-kali terlibat secara aktif dan terus-menerus dalam pembelaan ulama dan para aktivis Islam. Dan Aziz Yanuar masih menjadi tim pengacara dari Habib Rizik Syihab. Ada juga Novel Bokmumin, pengurus PA212 yang juga pengacara. Kemudian ada juga siapa nih? Beberapa yang lain ya, Fajar dan lain-lain, dan juga ada saya, Edi Mulyadi ya. Saya hadir sebagai wartawan tapi bukan meliput, cuma sebagai salah satu pemberi pernyataan, dan juga saya adalah orang TP3. Nah, menariknya adalah saudara sekalian, di akhir acara tadi dalam setelah paparan dibacakan pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tentang mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 laskar FPI dalam peristiwa kilometer 50. Mosi tidak percaya ini dibacakan oleh Ahmad Khozinuddin. Kemudian beberapa hal penting ya yang patut menurut saya di highlight dari yang dibacakan itu adalah bahwa koalisi tidak percaya dengan proses pengadilan ini. Karena seperti juga TP3 membuat rilis waktu itu ketika Mahkamah Agung memutuskan membuat surat keputusan akan mengadili peristiwa ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu TP3 yang diketuai oleh Bang Abdullah Hehamahua dan sekretarisnya Bang Marwan Batubara juga sudah membuat rilis bahwa pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah pengadilan dagelan, pengadilan yang untuk mengcover up, menutup-nutupi peristiwa kejahatan yang sebenarnya. Kejahatannya ditutupi, pelakunya ditutupi, sesungguhnya siapa, masa hanya berdua, si Ibtu Ramadan dan Fikri Ramadan itu, dan siapa Ohoirela Aibda, lalu menutupi siapa si pemberi perintah dan menutupi siapa sesungguhnya aktor di balik semua ini. Dan waktu itu TP3 juga berpendapat bahwa seharusnya ini diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan mosi tidak percaya oleh KPUA ya. Dan supaya nggak terlalu panjang lebar, ini pernyataan sikap mosi tidak percaya dibacakan oleh Ahmad Khozinuddin dengan sangat semangat, suara lantang dan menggelegar. Ini kita tonton sebentar. Baik, saya bacakan pernyataan bersama
Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU tentang mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dalam peristiwa kilometer 50. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI di kilometer 50 yang berkasnya diperiksa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan koalisi memberikan pernyataan hukum bersama sebagai berikut. Pertama, koalisi menilai keseluruhan proses penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan 6 Laskar FPI atau yang lebih dikenal dengan peristiwa KM50 tidak dimaksudkan untuk menegakkan hukum demi mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Peradilan yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron. Sekali lagi, tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron yang bertujuan untuk menutup tragedi kilometer 50 dengan vonis yang diduga telah dipersiapkan. Tujuan dan proses peradilan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perkara telah diproses terlepas dengan berbagai kejanggalan dan dipenuhi banyak pertanyaan publik, sehingga rejim Jokowi dapat terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban pada publik dengan dalih proses hukum telah diberlakukan pada perkara ini. Kedua, koalisi menilai proses penegakan hukum dalam kasus kilometer 50 ini dipenuhi dengan sandiwara hukum yang penuh dengan rekayasa dan penggiringan opini publik dilihat dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komnas HAM RI memberikan simpulan bahwa peristiwa kilometer 50 hanya melanggar HAM biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal peristiwa kilometer 50 sejatinya adalah pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2. Komnas HAM RI hanya menyebut 4 orang anggota FPI sebagai korban pelanggaran HAM, padahal total korban yang meninggal faktanya adalah 6 anggota Laskar FPI. 3. Komnas HAM RI meminta mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Padahal hal ini mustahil terjadi sebab menilik profil 6 Laskar FPI, maka statement kepemilikan senjata ini lebih layak disebut sebagai tuduhan. 4. Jaksa penuntut umum semula melakukan pemberkasan perkara KM50 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 152/KMA/SK/Romawi 8/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Peradilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada Senin 23 Agustus 2021. Namun hanya selang beberapa hari kemudian pemeriksaan perkara dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor 187/KMA/SK/Romawi 9/2021 tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan atas nama terdakwa Ibda M. Yusmin Orohorela dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan. 5. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka hanya pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiar pasal 2351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan. Padahal melihat konstruksi hukum peristiwa KM50 semestinya jaksa juga menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. 6. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa Ibda M. Yusmin Ohorela dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan tidak pernah ditahan dan tidak dipecat dari institusi di mana mereka bekerja. Padahal Habib Rizik Sihab yang hanya melakukan pelanggaran protokol kesehatan langsung ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, koalisi menilai bahwa sebenarnya kasus yang terjadi dalam peristiwa kilometer 50 adalah kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Sehingga simpulan Komnas HAM yang menyatakan kasus kilometer 50 hanyalah pelanggaran HAM biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah simpulan yang tidak sesuai dengan fakta, tidak dapat dipercaya, dan diduga kuat memuat tendensi dan motif politik tertentu. Keempat, koalisi setuju dan sependapat dengan hasil kajian dan temuan tim pemantau peristiwa pembunuhan TP3 yang dengan tegas menyatakan bahwa dalam peristiwa kilometer 50 telah terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kelima, koalisi mendesak agar terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa KM 50, baik aktor lapangan maupun aktor intelektual, baik yang memerintah, yang melakukan, yang membantu dan turut melakukan kejahatan pembunuhan 6 laskar FPI, yang mendanai atau menyetujui pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, kesemuanya wajib dituntut di muka hukum berdasarkan ketentuan pasal 37 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan ancaman maksimum pidana mati. Sekali lagi, dengan ancaman maksimum pidana mati. Takbir. Berdasarkan 5 poin pendapat dan kesimpulan tersebut, maka koalisi menyatakan mosi tidak percaya kepada keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pembantaian 6 laskar FPI pada peristiwa kilometer 50. Koalisi hanya akan memberikan kepercayaan jika peristiwa KM 50 diproses dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat atas peristiwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Demikian pernyataan disampaikan Hasbunallah wa ni'mal wakil, Jakarta, 23 Oktober 2021. Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAI dibacakan Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum selaku Ketua Umum, dihadiri dan disaksikan 1. Perwakilan keluarga korban, 2. Aziz Zanuar SHMH Kuasa Hukum Keluarga Korban, 3. Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI Ketua Umum TPUA, 4. Dr. Marwan Batubara MSc Direktur IRES sekaligus TP3, 5. Chandra Purna Irawan SHMH Ketua LBH Pelita Umat, 6. Dr. Herman Kadir SHM Hum TPAI, 7. Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH Direktur HRS Center, 8. Novel Bamukmin SHMA Persaudaraan Alumni 212, 9. Edi Mulyadi Wartawan FNN, 10. Ustadz Irwan Saifullah selaku penasehat KPAU, 11. Riki Fatamazaya selaku sekretaris KPAU, 11. Segenap wartawan dan tamu undangan yang hadir. Demikian pernyataan sudah kami bacakan. Langkah-langkah selanjutnya bahwa KPAU akan mengirimkan surat mosi tidak percaya baik kepada Komnas HAM, Mahkamah Agung, dan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar apapun yang menjadi vonis kita tidak bertanggung jawab, dan justru kepada Mahkamah Agung kami akan meneruskan aspirasi dari TP3. Kami akan meminta tegas kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan proses persidangan dagelan ini dan kemudian segera melakukan proses peradilan dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian pernyataan dibacakan. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita membela para syuhada FPI dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disakiti oleh siapapun, tidak diberikan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat disakiti baik dengan cara fisik, dengan cara hukum, kriminalisasi, dan dengan apapun, karena kita diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah, yang dengan itu kita berkata dengan perkataan Allah, dan kita bertindak atas tindakan perintah Allah, dan mudah-mudahan kita berkumpul kelak di surganya Allah bersama 6 syuhada FPI. Amin. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, seperti disampaikan oleh Ahmad Kozinuddin tadi, begitu banyak alasan-alasannya. Ada berapa tadi? Ada 5 poin utama yang membuat KPAU, Koalisi Persaudaraan Advokasi dan Umat, ya, tidak menyatakan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya terhadap proses peradilan yang mengadili terdakwa pelaku pembunuhan.
Tidak percaya. Dan ini semua dianggap percuma, abal-abal. Bahkan tadi dalam paparannya antara lain di luar ini ya, dari keluarga korban Ustadz Suhada itu mengatakan bahwa anak-anaknya, ponakannya, anak-anak 6 orang ini sudah dibunuh, sebelumnya disiksa, dibunuh, kemudian difitnah. Bahkan sempat menjadi tersangka walaupun cuma beberapa jam dan digugurkan kembali oleh polisi. Aneh kan? Dan sudah begitu pula mereka para pelaku ini bukannya bertobat, insaf, mohon ampun pada Allah, mohon ampun, maaf kepada keluarga korban, tapi justru melakukan rekayasa lainnya, yaitu menggelar pengadilan abal-abal ini, pengadilan dagelan ini. Yang itu jelas menurut dia, dan saya sependapat, mungkin kita semuanya juga sependapat bahwa itulah dosa baru. Nah, saya ingin mengutip terakhir saja, paragraf terakhir yang dibacakan oleh Ahmad Hosinuddin ya. Berdasarkan 5 poin pendapat dan kesimpulan tersebut, maka koalisi menyatakan mosi tidak percaya kepada keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pembantaian 6 laskar FPI pada peristiwa kilometer 50. Ya, koalisi menyatakan mosi tidak percaya kepada keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pembantaian 6 laskar FPI pada peristiwa kilometer 50. Koalisi hanya akan memberikan kepercayaan jika peristiwa kilometer 50 diproses dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat atas peristiwa pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Jadi memang seluruhnya itu bermula dari ini, dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang tentang pengadilan HAM ini, yang tidak diterapkan oleh siapa, bahkan oleh Komnas HAM dalam melakukan penyelidikannya, yang oleh TP3 hanya disebut sebatas pemantauan. Lalu bagaimana prosesnya, si tersangka pembunuh sama sekali tidak ditahan sampai sidang terakhir pun tidak dalam status tahanan, padahal pasal yang digunakan walaupun pasal abal-abal menurut teman-teman lawyer, tapi pasal 238 itu ujung ancaman hukumannya 15 tahun. Bagaimana mungkin orang yang diancam hukuman 15 tahun dengan tuduhan dakwaan membunuh dan penyiksaan tidak ditahan sama sekali, sementara Habib Rizik Syihab yang hanya melanggar prokes, dan itu pun katanya hanya mengatakan berita bohong ya. Alhamdulillah saya sehat, saya merasa segar bugar. Itu di dalam prosesnya ditahan dan akhirnya mendapat vonis 4 tahun penjara. Jadi kalau semua proses itu tidak didasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka koalisi persaudaraan advokat dan umat tidak akan mempercayainya kecuali semacam tadi. Tapi kita lihat bagaimana apakah para penyelenggara dan penegak hukum akan tersentuh hatinya setelah berkali-kali upaya. Setiap orang yang bicara soal ini, yang saya dengar, saya hingga termasuk diantaranya, berbicara bukan cuma pasal-pasal, tapi tentang akhirat, tentang neraka jahanam dan lain-lainnya. Apakah kali ini pun mereka tidak tersentuh hati nurani? Nauzubillah min dzalik kalau itu sampai terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Baik, begitu dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.